dipersembahkan oleh Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan live event Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2024 langsung dari Jakarta Convention Center Jakarta bersama saya Marcelina Tumundo. Pada pagi hari ini pemirsa kita akan mendengarkan langsung arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2024 yang mengangkat tema cukup spesial yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Musrenbangnas 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Nah, Musrenbangnas 2024 ini pemirsa menjadi momentum yang begitu penting karena akan menajamkan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP di tahun 2025. RKP 2025 ini bernuansa transisi karena selain ada transisi pemerintahan juga menjadi akhir dari RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, rencana pembangunan per 20 tahun sejak 2005 hingga 2025 yang akan ditransisikan ke 20 tahun berikutnya, 2025 hingga 2045 atau tahun Indonesia Emas. Selain itu pemirsa, Musrenbangnas 2024 ini juga menjadi tahapan yang penting dalam pembangunan Indonesia karena menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan pusat dan juga arah pembangunan daerah. Untuk itu sambil kita menantikan nantinya Presiden akan memberikan arahan yang juga diawali dengan laporan penyusunan RKP 2025 oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kita akan simak bersama bagaimana berjalannya acara pada hari ini. Tapi sambil kita menunggu hal itu, saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang akan memberikan gambaran seperti apa kira-kira rencana pembangunan atau rencana kerja pemerintah di tahun 2025 ini, tahun yang begitu penting. Saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Erwin Dimas. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama selamat Bapak karena sudah berhasil melakukan proses penyusunan RKP 2025 ya, yang sebentar lagi kita akan simak bersama bagaimana laporannya. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Erwin ini terkait dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kita berbicara soal konkretnya ini seperti apa sebetulnya hal-hal yang ingin diakselerasi ke depannya Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai RKP 2025, tadi Mbak sudah menyampaikan juga bahwa RKP kita yang kali ini itu agak istimewa. Istimewanya apa? Ini transisi gitu ya. Jadi kita di Bappenas sudah menyusun bahwa ke depan 2025 itu sepertinya yang perlu kita dorong adalah pertumbuhan kembali, pertumbuhan yang inklusif. Baik, gitu. Pak Erwin, mohon izin kita akan melihat terlebih dahulu Pak Erwin silakan. Bagaimana suasana di dalam venue acara. Inilah kita lihat bersama pemirsa bahwa acara sebentar lagi akan dimulai. Seluruh Indonesia, para kepala bapeda, provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati Kepala Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia serta hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, barakah dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa dapat hadir pada acara Musrenbangnas pada hari ini
Tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa ini adalah Musrenbangnas semasa pemerintahan beliau yang terbesar dihadiri oleh 1.000 orang lebih. Seluruh sektor, bupati, wali kota, gubernur. Hadirin yang saya hormati, dalam satu dekade terakhir ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global domestik akibat geopolitik, ekonomi, dan COVID-19. Selama masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi stabil dan terjaga pada kisaran 5%. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 1 digit dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Penyediaan lapangan kerja juga meningkat per tahun hampir 3 kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2014 menjadi 4,55 juta orang pada tahun 2023. Pemerataan pembangunan juga menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio Gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023. Selain itu, nilai tukar petani meningkat dari 102 pada tahun 2014 menjadi 112,46 pada tahun 2023. Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin, dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori negara upper middle income pada tahun 2019, sedikit turun kemudian naik kembali, dan pada tahun 2020 kita mencapai 4.095 US dollar kapita. Dan lebih lanjut, pada selama 13 tahun terakhir ini, PDB nominal Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat, dari 0,75 triliun US dollar menjadi 1,4 triliun US dollar pada tahun 2023. Berbagai bauran kebijakan yang bersifat akomodatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi mendukung pertumbuhan PDB nominal dalam waktu 13 tahun terakhir ini. Di tatanan global, peranan ekonomi Indonesia semakin meningkat dan signifikan. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global meningkat menjadi 2,5%. Hal ini ditunjukkan juga naiknya posisi Indonesia dari posisi ke-10 pada tahun 2014 menjadi posisi ke-7 pada tahun 2023 berdasarkan purchasing power parity. Dan ini lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Brasil, Inggris, dan Prancis. Capaian pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kontribusi ekonomi Indonesia pada perekonomian global turut didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tergambar dari perbaikan capaian pendidikan dan kesehatan. Selama 10 tahun masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, rata-rata lama sekolah semakin meningkat dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi membaik. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan usia harapan hidup yang naik konsisten hingga usia 72 tahun serta prevalensi stunting yang menurun. Hal tersebut didukung dengan kenaikan pesat cakupan jaminan kesehatan nasional yang menjadi jaminan kesehatan sosial terbesar di dunia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bertumbuh sangat pesat selama 1 dekade terakhir. Panjang jalan tol yang terbangun dan beroperasi meningkat 3 kali lipat. Pembangunan jalan baru sejak tahun 2015 juga meningkat sebesar 5.834 km. Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, listrik juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mencetak percepatan pembangunan yang luar biasa. Dan sebagian besar juga ditetapkan sejumlah instruksi Presiden atau impres pada sektor jalan, sanitasi, dan sebagainya. Untuk pemerataan kualitas infrastruktur jalan misalnya, didukung oleh Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan kualitas jalan daerah. Pada sektor sanitasi juga diperkuat dengan Impres nomor 1 tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah Indonesia hingga saat ini telah mengalami kemajuan sebesar 80,82% dari target pembangunan tahap pertama.
di mana pembangunan tahap pertama difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan dengan beberapa infrastruktur prioritas untuk membentuk satu kawasan kesatuan ekosistem kawasan yang utuh. Beberapa di antaranya merupakan landmark atau penanda utama kota, yaitu Istana Presiden dan lapangan upacara, sumbu kebangsaan serta gedung perkantoran, kementerian, lembaga, hunian aparatur sipil negara, dan personal pertahanan dan keamanan, infrastruktur sumber daya air, serta jaringan jalan akses utama termasuk jalan tol yang dibangun melalui pendanaan APBN. Jaringan listrik dan telekomunikasi yang didukung oleh BUMN, fasilitas sarana dan prasarana dasar maupun penunjang seperti rumah sakit dan sekolah bertaraf internasional, sarana olahraga yang didukung oleh kontribusi dan peran aktif para pengusaha dan pihak swasta dalam negeri. Sementara itu, melalui Otorita Ibu Kota Nusantara, komitmen permintaan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara terus meningkat yang ditunjukkan melalui 5 kali pelaksanaan groundbreaking oleh Bapak Presiden sendiri. Dan total bernilai 49,6 triliun rupiah. Memperhatikan kemajuan pembangunan tersebut, kami yakin bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan rencana, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Kementerian Bappenas mengawal keberlanjutan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta mendorong pengembangan daerah mitra di sekitar sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan berikutnya. Hal yang lain yang perlu kami sampaikan dengan izin Bapak Presiden, Jumat yang lalu Bapak Presiden bertanya kepada kami mengenai apakah hak milik tanah di Ibu Kota Nusantara itu dibolehkan. Saya menjawab pada beliau bahwa itu sangat dimungkinkan dan dibolehkan, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada pasal 15A ayat 1, 5, 6, 8, 9 dan seterusnya. Jadi hak atas tanah dalam bentuk hak milik itu dibolehkan. Sebagai acuan pembangunan nasional, Kementerian Bappenas saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, rencana kerja pemerintah tahun 2025 mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Pada saat ini, rancangan awal RKP tahun 2025 telah memuat agenda-agenda penting yang mengacu pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program Presiden terpilih. Integrasi dengan program Presiden terpilih terus dilakukan hingga penetapan rencana kerja pemerintah tahun 2025. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, tentunya penyusunan dokumen perencanaan perlu taat dengan regulasi-regulasi yang terkait. Bappenas bersama dengan seluruh stakeholder pembangunan selalu disiplin dalam proses yang telah ditentukan. Salah satu implementasinya adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional. Musyawarah atau Musrenbangnas ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan berbagai usulan yang diperoleh dari forum-forum sebelumnya melalui desk yang diselenggarakan sejak 28 April yang lalu. Dan dalam seremoni hari ini kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan penghargaan pembangunan daerah. Penghargaan ini diharapkan dapat memberi motivasi dan apresiasi pada pemerintah daerah yang telah bekerja dalam pembangunan daerah. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video Pavilion Indonesia pada World Expo Osaka 2025. World Expo 2025 adalah perhelatan kelas dunia yang akan dilaksanakan di Osaka, Jepang pada tanggal 14 April sampai 13 Oktober 2025 dengan mengusung tema Designing Future Society for Our Lives sebagai ajang showcasing inovasi dan teknologi berbagai negara untuk mengakselerasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia berkesempatan melakukan national branding dalam upaya transformasi ekonomi hijau, mewujudkan pembangunan rendah karbon melalui kolaborasi lintas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Osaka menjadi saksi diselenggarakannya salah satu pameran terbesar di dunia, World Expo. Indonesia pertama kali berpartisipasi di pameran World Expo pada tahun 1970. Expo Osaka 2025 Kansai menjadi keikutsertaan Indonesia yang ke-8 selama... Pemirsa, itu tadi kita sudah dengarkan bagaimana laporan penyusunan RKP 2025 yang dibacakan atau disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Bapak Soeharto Mono Arfa. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Erwin. Ya. Pak Erwin, tadi kita dengarkan bersama ya, sudah ada beberapa laporan kerja juga dari tahun 2024 kemarin, ada sejumlah pencapaian yang positif, kemudian juga selama satu dekade terakhir selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi juga tadi ditekankan bahwa untuk di tahun 2025 ini ada sejumlah rancangan yang sudah dibentuk dan juga diintegrasikan dengan program Presiden terpilih di 2024-2029. Nah, dari penjelasan tersebut Pak Erwin, bagaimana kita melihat 2025 ini begitu menjadi tahun yang penting, seberapa strategis sebetulnya? Ya. Ketika kita merencanakan pembangunan, itu kan tetap harus dimulai dengan evaluasi ke belakang apa yang terjadi, termasuk capaian dan hambatan yang ada. Nah, tadi Pak Menteri menyampaikan secara clear ke kita bahwa ada berbagai kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa ini. Ya, itulah menjadi modal sebetulnya untuk kita membangun 2025 yang nanti akan kabinet baru yang akan melaksanakannya. Nah, rancangan RKP ini merupakan jembatan menuju ke situ yang nanti tadi Pak Menteri sampaikan bahwa sampai dengan Juni ini kita akan integrasikan dengan program-program Presiden terpilih yang itu nanti akan jadi dasar dari penetapan APBN 2025. Begitu. Ya, bagaimana ketika dalam tahap penyusunannya, ini kalau kita bisa diberikan gambaran juga, apakah ada memang tim khusus yang menyelaraskan antara RPJPN yang akan disusun 20 tahun ke depan dengan program yang menjadi andalan dari Presiden atau pemerintahan yang baru? Ya. Jadi di dalam kita menyusun dokumen perencanaan itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah rancangan awal, gitu ya, yang sekarang sedang kita bahas. Di situ kita mengacu kepada rancangan pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Oleh karena itulah kemudian temanya adalah yang seperti disampaikan tadi mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi kita tahu bahwa pembangunan itu juga tergantung dari siapa yang akan menjadi kabinet berikutnya. Dia membawa program apa? Gitu kan? Nah, itulah yang kemudian kita akan integrasikan, akan satukan antara yang rancangan awal tadi dengan visi misi dan program yang terpilih untuk menjadi sebuah dokumen yang merupakan terintegrasi. Itulah yang terjadi pada bulan Juni nanti, yang kita tunggu pada Perpres rancangan kerja pemerintah di 2025 nanti. Baik, dalam laporan tadi juga kita dengarkan bahwa salah satu program atau progres pembangunan sejauh ini misalnya IKN, ini sudah 80% untuk tahapan pertama di kawasan pusat pemerintahan. Nah, kalau kita melihat ke depannya Pak, artinya kan pembangunan IKN ini harapannya ada pemerataan. Bagaimana RKP 2025 ini bisa betul-betul menjamin bahwa pemerataan itu sudah dimulai dengan adanya IKN? Ya. Desain IKN memang sebetulnya salah satunya adalah pemerataan, gitu ya. Jadi saya pikir ketika kita mendorong pertumbuhan, mendorong pembangunan IKN, itu otomatis akan mendorong pembangunan sekitarnya, gitu ya. Tapi pemerintah saya pikir tidak berhenti hanya pada IKN untuk pemerataan itu. Program-program pemerataan lainnya kita lakukan. Apalagi kalau kita lihat sekarang mengenai makan siang gratis. Gitu ya, itu isu-isu, saya pikir isu yang cukup menarik untuk kita teropong gitu ya. Itu nanti akan kita integrasikan ke dalam RKP 2025 yang itu akan menyasar seluruh anak sekolah, ibu hamil, dan kemudian balita gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi bagian pemerataan dari sisi kecukupan pangan
Jadi kita meratakannya pembangunan tidak hanya di sisi infrastruktur, misalnya IKN, tapi juga ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk juga pembangunan sekolah, Mbak. Itu juga akan menjadi bagian yang akan kita tunggulah nanti pada bulan Juni nih, apa yang akan kita sodorkan kepada masyarakat. Inilah 2025 yang akan kita bangun. Sekolah, puskesmas, dan sebagainya. Baik, artinya di bulan Juni ini harapannya sudah rampung dan juga seluruh Insya Allah begitu. masukan dalam Musrenbangnas pada kesempatan hari ini 6 Mei 2024 juga akan ditampung semua ya Pak di bulan Juni 2024. Baik. Nah, berbicara soal program-program ke depan juga Pak. Ini kan tadi disampaikan infrastruktur begitu pesat perkembangannya dalam 1 dekade terakhir, ada tambahan panjang jalan tol yang cukup signifikan di 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedepannya kira-kira fokus pembangunan infrastruktur kita akan seperti apa? Yang jelas, satu, pembangunan tidak boleh berhenti. Oleh karena itu program-program PSN nasional yang sudah ditetapkan dan sudah berjalan itu akan diteruskan. Itu merupakan prioritas pertama. Tentu saja kalau ada yang kurang lebihnya kita akan perbaiki, gitu ya. Yang kedua adalah kita melihat mengenai bagaimana IKN, termasuk adalah infrastruktur juga di situ. Bagaimana IKN dan bagaimana konektivitas. Kita bicara misalnya bagaimana nanti perhubungan antara Jakarta dengan IKN sendiri, Jakarta dengan Surabaya, kita bicara sudah mengenai kereta cepat sebagainya, itu akan ada di situ. Tapi tentu saja itu merupakan bagian dari 5 tahun kerja pemerintah ke depan, gitu ya. Ini kalau saya lihat di dalam TV itu sudah mulai pembagian PPD ini, sudah mulai pembagian yang pemenangnya siapa. Mungkin cukup menarik kalau kita Penghargaan untuk pembangunan daerah ya Pak? Betul. Baik, nah sebelum kita lihat nanti kira-kira daerah mana yang mendapatkan penghargaannya untuk di tahun ini, kita akan saksikan siapa saja atau daerah mana saja yang akan diberikan PPD, Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2024. Kota terbaik ketiga, Metro. Inovasi JAMA PAI yang meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan nilai gotong royong lintas sektor. Kota terbaik kedua, Palu. Inovasi kelurahan bersinergi, pemanfaatan lahan tidur, dan pekarangan disproduktif, dan peningkatan penghasilan kelompok perempuan Rp300.000 per bulan. Kota terbaik pertama, Malang. Inovasi aktivasi kayu tangan heritage yang mengubah area kumuh menjadi kawasan wisata. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan pembangunan daerah tahun 2024. Dan langsung saja kami mengundang kepada para pemenang penghargaan pembangunan daerah untuk naik ke atas panggung. Dan dengan hormat kami mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri PPN untuk dapat memberikan penghargaan yang dilanjutkan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Temanggung. Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Goa. Kota Malang. Kota Palu. Dan Kota Metro. Selanjutnya sesi foto bersama.
Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dan sekali lagi selamat kepada para pemenang dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing.